Dimulai. Tokohnya adalah Trunajaya, bangsawan Madura yang karismatik dan disokong oleh para ulama dan bekas pasukan. Mataram yang kecewa, Amangkurat kaget dan marah. Perang demi perang pecah di tanah Jawa. Pasukan Trunajaya membakar istana, menjarah gudang senjata, dan menaklukkan kota demi kota. Ibu kota Pleret jatuh. Keraton terbakar. Tahun 1675, sang raja harus melarikan diri dengan wajah penuh luka batin. Hatinya dirundung rasa malu dan dendam. Ia menuju Batavia meminta bantuan VOC, musuh yang kini menjadi tumpuan harapan. Bab curi, keruntuhan, dan warisan. VOC setuju membantu, tapi dengan harga tinggi. Janji dagang, pelabuhan, dan wilayah pesisir diberikan. Dengan bantuan tentara Belanda, pasukan Mataram perlahan menekan pemberontakan Trunajaya. Namun Amangkurat tak sempat melihat akhir dari pemberontakan itu. Tahun 1677, di tengah pelariannya menuju Tegal dan kemudian keluar kota, tubuhnya semakin melemah. Sakit dan duka karena kehilangan kekuasaan membuatnya hancur secara perlahan. Dalam satu malam yang sunyi, ia menghembuskan napas terakhirnya, jauh dari istana, jauh dari kejayaan. Ia dimakamkan di Tegal Arum, dekat Tegal, dengan nama Anumerta Amangkurat Agung. Epilog, jejak sang raja. Amangkurat pertama bukan raja yang dicintai rakyat, tapi ia adalah raja yang memahami kekuasaan. Ia melihat istana bukan sebagai tempat doa dan tari-tarian, tapi sebagai medan perang penuh jebakan. Ia mencoba memusatkan kekuasaan, menantang bangsawan dan ulama, dan menggandeng kekuatan asing. Sesuatu yang meskipun tragis, kelaraman ia dipelajari dalam politik Jawa hingga masa kolonial. Warisannya diteruskan oleh putranya, yang dikenal sebagai Amangkurat yang kedua, raja yang lebih lembut dan pandai berpolitik. Tapi sejarah akan selalu mengingat Amangkurat pertama sebagai raja, besi berlumur darah, yang memilih kekuasaan mutlak dan membayar mahal harganya. Bab Fai, pengkhianatan, kematian, dan takhta yang berdarah. Langit sore di atas Tegal Arum tampak muram. Angin musim kemarau membawa aroma tanah kering, asap pembakaran ladang, dan bisikan kehancuran dari kejauhan. Di atas tanduk kayu tua yang digotong oleh 4 prajurit yang kelelahan, terbaring tubuh yang dulu begitu ditakuti, Amangkurat pertama, raja mutlak yang kini hanya menjadi lelaki tua yang sekarat dalam pelarian. Tubuhnya gemetar, keringat dingin merambat seperti ular di sepanjang pelipisnya. Wajahnya pucat, matanya keruh, dan tangannya terus meremas kain tandu. Di sekitarnya hanya segelintir orang yang masih setia. Di antaranya adalah Raden Mas Rahmat, anak yang diam-diam dibesarkannya bukan hanya sebagai pangeran, tapi sebagai bayangannya, penggantinya. Mereka telah berjalan jauh, meninggalkan Pleret yang kini hanya puing-puing. Kota yang dulu berdiri megah sebagai pusat kekuasaan Mataram, telah dibakar habis oleh pasukan pemberontak Trunajaya. Rakyat berbalik membenci raja yang dulu mereka takuti. Jalan-jalan penuh,